Shalom, selamat pagi. Kita kembali belajar tentang Yudas. Dan pagi hari ini saya beri judul tentang tinggal di dalam kasih-Nya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan baca dalam Yudas pertama ayat yang ke-21. Peliharalah dirimu demikian di dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Di dalam ayat ini ada satu kalimat dikatakan peliharalah. Kata peliharalah ini artinya kita aktif dengan berusaha keras. Itu arti dari kata peliharalah. Jadi kalau setiap kita harus aktif memelihara supaya kita tetap di dalam kasih Allah. Kata ini juga, peliharalah, itu juga bisa berarti aktif, memiliki inisiatif untuk bersekutu bersama dengan kasih-Nya Tuhan. Atau juga kata peliharalah ini juga bisa berarti kita ini berusaha mempertahankan satu kondisi agar tetap. Jadi sudah kasih Tuhan, setiap kita harus mempunyai minat seperti itu. Kenapa Yudas menyampaikan kepada kita bahwa setiap kita harus tetap di dalam kasih Tuhan? Karena di dalam kasih Tuhan itu ada yang disebut dengan jaminan. Jadi di dalam kasih Tuhan itu ada jaminan. Di luar kasih Tuhan tidak ada jaminan. Hanya ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Itu ada yang disebut jaminan. Saya bacakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini sebuah jaminan. Kalau saudara dan saya tinggal di dalam Yesus, maka Yesus otomatis akan tinggal di dalam hidup kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini sebuah jaminan. Kalau saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan, itu seperti carang yang tinggal melekat pada pokok anggur. Dan jaminannya itu akan berbuah. Jadi setiap kita, saudara dan saya, harus mempunyai satu waktu yang terus-menerus tinggal di dalam kasih-Nya. Karena di dalam kasih-Nya ada yang disebut jaminan untuk kita boleh mengalami buah. Tapi bukan sekedar buah jaminannya. Yohanes 15 ayat yang ke-5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jaminannya bukan sekedar berbuah, tapi dikatakan sampai berbuah yang banyak. Sesuatu yang berlipat ganda. Dan itu terjadi hanya kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya. Dikatakan Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi 3 ayat ini saya beritahukan bahwa ini sebuah jaminan yang Tuhan berikan ketika saudara dan saya boleh tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Adanya Yesus tinggal bersama dengan saudara, adanya hidup yang berbuah, bahkan hidup yang berbuah banyak, bahkan apa yang kita inginkan pasti itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu apa yang terjadi jika kita keluar dari kasih Tuhan? Kalau sudah sampai keluar dari kasih Tuhan, Yohanes 15 ayat yang 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku
ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan itu akan dibuang keluar. Tidak melekat pada pokok anggur, dia akan dibuang keluar dan menjadi kering dan akan dibuang dan dibakar. Nah, ini orang yang di luar kasih Tuhan. Betapa pentingnya di dalam hidup ini saudara dan saya tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Tidak meninggalkan kasih-Nya. Boleh dipelihara kasih itu. Disebut dengan kasih mula-mula. Itu harus tetap tinggal di dalam kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita ini tinggal di dalam kasih Tuhan, itu pasti hidup saudara tidak kering, berbuah, dan menghasilkan buah. Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu bagaimana caranya supaya saudara saya bisa tinggal dalam kasih Tuhan? Yohanes 15 ayat 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, jikalau kamu menuruti perintahku, ada perintah yang saudara lakukan, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Sangat mudah dan hanya tinggal di dalam Tuhan, yaitu menuruti akan perintah-Nya. Kalau saudara dan saya menuruti perintah Tuhan, maka saudara dan saya akan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi saudara kasih Tuhan, di dalam kondisi yang seperti ini, yang saudara alami pada hari ini, apapun yang terjadi di sekitar saudara, hanya ada satu. Jangan tinggalkan kasih Allah. Caranya hidup menuruti firman-Nya. Maka saudara, di tengah-tengah kesulitan, saudara akan tetap berbuah. Di tengah-tengah kesulitan, saudara akan menghasilkan buah yang banyak. Seperti halnya tanaman yang ditanam di tepi aliran-aliran air yang menghasilkan buahnya pada waktunya dan daunnya tidak akan pernah layu. Tuhan memberkati. Haleluya.